Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ananda kusuma yang saleh dan soleha, kembali kita bertemu dalam pembelajaran online. Wa insyaallah fi hadhihi fursat thayyibah sanadrusu al-lugha wal arabiyyah. Pada kesempatan yang baik ini, kembali kita bertemu dalam pembelajaran bahasa Arab. Wa insyaallah sanadrusu al-mada ismul isyarah dengan materi isim isyarah. Fil usbul madi darasna ismul isyarah. Pekan lalu kita sudah belajar tentang isim isyarah atau kata tunjuk, yang mana kita sudah jelaskan bahwa Ustadz sudah jelaskan bahwa isim isyarah itu terbagi dua. Ada muzakkar atau yang bersifat laki-laki dan ada muannas. Oke, di sini ada muzakkar yang bersifat laki-laki dan yang di bawah adalah muannas atau bersifat perempuan. Oke. Isim isyarah kata tunjuk yang digunakan untuk muzakkar adalah haza dan zalika. Kemudian muannas hazihi dan tilka. Walakin fi hazil fursa untuk kesempatan yang hari ini kita hanya akan membahas penggunaan haza dan hazihi. Haza dan hazihi. Haza untuk muzakkar dan hazihi untuk muannas. Oke, diperhatikan Ustaz akan memberikan contoh. Sebelumnya muzakkar tanpa menggunakan, cirinya adalah tanpa menggunakan ta marbutoh. Ta marbutoh itu seperti apa? Seperti ta yang bulat seperti ini. Kemudian muannas menggunakan ta marbutoh, ta bulat seperti ini ya. Oke, sekali lagi ini namanya ta marbutoh. Muzakkar tanpa ta marbutoh dan muannas menggunakan ta marbutoh. Diperhatikan contohnya. Oke, saya akan memberikan dua contoh. Ya, oke. Penggunaan haza dan hazihi. Haza kitabun. Haza kitabun. Kenapa kita menggunakan haza? Karena kitabun adalah muzakkar. Kenapa bisa kitabun muzakkar? Karena dia tidak menggunakan ta marbutoh. Karena di akhir katanya adalah huruf ba, bukan huruf ta. Maka dia adalah muzakkar. Dan muzakkar isim isyarahnya adalah haza. Paham tuh? Next. Perhatikan yang kedua. Haza qalamun. Haza qalamun. Kenapa kita menggunakan haza? Karena qalamun adalah muzakkar. Oke, yang mana menunjukkan dia muzakkar? Dia tidak menggunakan ta marbutoh. Karena huruf akhirnya adalah huruf mim. Oke, jadi sekali lagi kitabun dan qalamun adalah muzakkar. Karena dia adalah muzakkar, maka isim isyarahnya adalah kita menggunakan haza. Haza. Haza kitabun, ini buku. Haza qalamun, ini pulpen. Paham tuh? Oke, next. Diperhatikan yang kedua. Muannas. Oke, muannas atau yang bersifat perempuan, cirinya adalah dia menggunakan ta marbutoh. Pakai ta marbutoh. Perhatikan contoh berikut. Sa'atun. Sa'atun menggunakan ta marbutoh. Karena dia menggunakan ta marbutoh berarti dia adalah muannas. Dan kata tunjuk yang sesuai dengan muannas yang untuk muannas adalah menggunakan kata hazihi. Oke, maka kita akan mengatakan hazihi sa'atun. Ini adalah jam. Oke, sekali lagi, kenapa kita di sini menggunakan hazihi? Karena sa'atun adalah muannas. Yang mana menunjukkan dia muannas karena dia menggunakan ta marbutoh. Tak yang bulat seperti ini. Oke, perhatikan yang kedua berikutnya. Hazihi maktabatun. Kenapa kita menggunakan hazihi? Karena sekali lagi maktabatun itu adalah muannas. Maktabatun itu adalah muannas. Yang mana menunjukkan dia muannas? Di akhirnya dia menggunakan ta marbutoh, tak seperti ini. Jadi hazihi maktabatun ini adalah perpustakaan. Nah, sekali lagi anak-anakku semua, arti haza dan hazihi itu artinya ini, sama artinya dalam bahasa Indonesia. Jadi artinya haza dan hazihi artinya adalah ini. Cuma digunakan haza digunakan untuk benda yang muzakkar dan hazihi digunakan untuk benda yang muannas. Paham tuh? Oke, insyaallah. Ya, ini adalah pelajaran yang insyaallah cukup mudah untuk anak-anakku semua. Oke, next, perhatikan latihan berikut. Oke, ini latihan akan dijawab. Oke, tamrin artinya latihan.
Istilah dengan kata tunjuk yang sesuai menggunakan haza dan hazihi. Insyaallah mudah ya. Perhatikan ya. Istilah dengan kata tunjuk yang sesuai. Artinya apakah ini menggunakan haza atau hazihi. Oke, silakan diperhatikan nomor 1, maktabun. Nah, diperhatikan apakah dia, sebelum kita menggunakan haza dan hazihi, diperhatikan apakah dia, tentukan dulu dia muzakkar atau muannas. Nah, jadi sekali lagi, sebelum kita jawab di sini haza atau hazihi, tentukan dulu dia muzakkar atau muannas. Baru bisa dijawab, oh ini haza, oh ini hazihi. Begitu seterusnya ya. Yang kedua, maktabun itu artinya meja. Kemudian yang kedua, faslun. Nah, faslun itu muzakkar atau muannas. Faslun itu kelas. Kemudian yang ketiga, haqibatun. Nah, haqibatun. Haqibatun artinya tas. Oke. Kemudian yang keempat, madrasatun. Madrasatun artinya sekolah. Kemudian yang terakhir nomor 5 adalah babun. Artinya pintu. Oke, jadi itu tugasnya untuk hari ini. Jadi sekali lagi anandaku, sebelum menentukan di sini jawabannya haza atau hazihi, tentukan dulu oh ini muzakkar atau muannas sesuai dengan penjelasan yang Ustadz sampaikan, yang mana ciri muzakkar dan yang mana ciri muannas. Oke, sekira itu tugas untuk hari ini, pembelajaran isim isyarah bagian kedua untuk hari ini. If you have a question, indakum soal, kalau teman-teman semua punya pertanyaan silakan ditelepon langsung ke Ustadz ya. Tugasnya dikirim ke Ustadz, ke nomornya Ustadz, bukan dikirim ke grup. Oke, syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.